sekitar kami dengan malaikat surgawi, sehingga kami dengan sukacita, dengan bebas daripadamu Tuhan, kami boleh memuliakan dan membesarkan Engkau. Kami percaya sebagaimana janjimu, di mana 2-3 orang berkumpul atas namamu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau ada di tengah kami, kami percaya Engkau melakukan perkara-perkara besar bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan baru untuk tetap setia mengiring Tuhan. Tuhan, kami percaya melalui kesempatan ini kami akan menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, dan kami akan mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Raja di atas segala raja, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang senantiasa kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian kita, nanti Tisha akan memimpin pujian. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita pada hari ini boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan dan karena berkat Tuhan. Untuk itu, mari kita menaikkan pujian. Yang pertama yaitu Datanglah Kebaiknya. Lalu kita sambung dengan Jangan Lelah.
sukacita ya Bapak Ibu ya. Amin. Biarpun kita sudah masuk dalam waktu yang sebulan dalam masa karantina, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bangkit berdiri semuanya. Kita katakan Tuhan Yesus baik, teramat baik dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita mau sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan isi kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu
Roh Kudus Tuhan, buat berkat-Mu Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan, dan kami mau merendahkan hati kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kami mau minta ampun Tuhan kepadamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami supaya kami boleh layak menerima firman-Mu ya Tuhan. Jamalah hati kami yang keras ini Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam di hati kami, di tanah yang baik ya Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh menjadi rema Tuhan, firman boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh bertumbuh, berakar Tuhan, berbuah banyak di dalam Engkau, dan kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau. Kau berkatilah hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Kau memberikan hikmat Tuhan yang datangnya daripadamu Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, hancurkanlah kuasa iblis yang mengganggu Tuhan penyampaian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ada di dalam suatu ibadah yang penuh dengan sukacita, saudara. Karena kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika kita pulang atau kita kembali ke rumah kita masing-masing, saudara, kita dapat merasakan sukacita, damai, sejahtera, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baiklah saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan memberikan perhatian, yaitu menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini akan diambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-39 ayat 29. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu janji yang Tuhan sendiri ucapkan, yaitu di mana Dia akan menyatakan kembali wajahnya di tengah-tengah Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menyembunyikan wajahnya di tengah-tengah Israel? Tentu ada penyebabnya. Tentu ada hal-hal yang membuat Tuhan tidak hadir di sana, tidak menyertai di sana. Dan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel tidak mengalami pembelaan Tuhan, tidak mengalami mujizat Tuhan, ya, atau tanda-tanda heran yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Kenapa? Tentu ada sesuatu. Karena saudara, wajah Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Wajah Tuhan itu berbicara tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Dan pernyataan kuasanya, yaitu dengan Dia melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran di tengah-tengah kehidupan umat pilihannya. Tapi mengapa Tuhan menyembunyikan dirinya? Tentu ada penyebabnya. Kita akan membaca yang menjadi penyebab di mana Tuhan menyembunyikan wajahnya. Ayat 23 dari pasal ini dikatakan demikian. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel, bahwa karena kesalahan kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam
dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semua mati rebah oleh pedang. Ayat 24. Selaras dengan kenajisan dan kedurhakaan mereka, ku perlakukan mereka dan ku sembunyikan wajahku terhadap mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari yaitu ayat yang kita baca 23 dan 24, kita melihat ada 3 hal yang membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya. Yang pertama yaitu umat Israel atau orang pilihan Allah ini atau bangsa pilihan ini, saudaraku, yaitu berubah setia. Jadi tadinya dahulu setia, tapi seiring dengan berjalannya waktu mengalami satu perubahan, yaitu tidak setia dengan berbagai hal, ya, banyak hal tentunya, saudara. Ya mungkin karena dia, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Israel rohani yang suka baca firman Tuhan lalu tidak membaca firman Tuhan, itu artinya berubah. Tadinya suka berdoa lalu tidak suka berdoa lagi, itu artinya berubah setia, ya, tidak lagi dalam ketekunan yang ia biasa lakukan. Tapi kalau tadinya tidak berdoa lalu belakangan ini makin hari makin berdoa atau setia berdoa, itu berarti meningkat, bukan menurun. Tapi bangsa Israel ini mengalami penurunan rohani, ya, dia mengalami yaitu perubahan kesetiaan. Tadinya setia, tapi sekarang tidak setia. Itu yang membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya. Terus yang kedua, ayat 24 dikatakan selaras dengan kenajisan mereka. Jadi setimpa dengan kenajisan. Ada apa ini? Bangsa yang menyembah Tuhan, umat yang menyembah Tuhan sebagai umat pilihan Allah, tapi sudah masuk kenajisan. Jadi kehidupan mereka tidak lagi terjaga kekudusannya dan kesuciannya di hadapan Tuhan, baik dalam hal pergaulan dan penyembahan mereka kepada Tuhan. Jadi hal-hal ini yang membuat Tuhan tidak lagi menyatakan wajahnya. Tuhan ingin undur dari mereka, saudara. Ya, Tuhan tidak yaitu hadir di tengah-tengah mereka. Karena apa? Karena mereka sudah dalam kehidupan yang najis. Tentu ini pengaruh dari luar. Ini adalah pengaruh dari yaitu bangsa-bangsa ini yang beraktivitas dan bergaul dengan mereka, ya. Sebab Rasul Paulus sendiri berkata, ingat, pergaulan yang jahat akan merusak kebiasaan yang baik. Itu firman Tuhan. Itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ya, itu dikatakan pergaulan yang jahat akan merusak kebiasaan yang baik, saudara. Jadi pengaruh yang buruk ini lebih besar untuk mempengaruhi seseorang anak Tuhan. Ya, itu sebabnya kita harus pandai-pandai memilih pergaulan ini. Saya kasih contoh, mungkin ada satu anak Tuhan yang suka berdoa, tapi ketika dia bergaul dengan seorang pejudi, lama-lama dia tidak senang berdoa. Dia akan main gaple, dia akan main judi, itu lebih suka. Jadi pengaruhi, dia tidak bisa pengaruhi yang mana. Ya. Itu sebabnya seringkali kalau hal-hal yang buruk ini kita harus tinggalkan, kita harus buang. Ada ilustrasi, saudara. Kalau di dalam satu peti, ya, di situ ada 100 biji jeruk. Ya, busuk satu, saudara akan lihat, tuh, kok busuk satu? Yang busuk ini akan kita buang. Ya, untuk mengamankan yang 99 yang tidak busuk. Tapi kalau kita biarkan, ini yang busuk akan mengulang terus busuk. Ini berbahaya. Itu sebabnya
kita harus antisipasi, kita harus peka terhadap kehidupan kita. Ada hal-hal yang tidak baik, jangan kita terima dalam hati kita. Ada hal-hal yang buruk, jangan sampai mempengaruhi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus jaga dalam kehidupan kita. Kita bagari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Itu sebabnya mari kita biasakan diri kita untuk membangun sesuatu yang baik, yaitu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan anak-anak. Dan kedurhakaan ini di tengah-tengah umat Israel itu membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tapi Tuhan yang penuh kasih, yang penyayang dan pengampun, saudara. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan umat pilihan Tuhan ini, bangsa Israel ini. Coba kita lihat ayat yang ke-25. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku, kalau mereka sudah diam kembali di tanah dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana untuk menggembalikan bangsa Israel ini. Sementara mereka masih ada, yaitu di dalam cengkeraman atau di dalam penindasan, dalam yaitu kekuasaan bangsa Babel. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan menyatakan wajahnya, Tuhan akan memulihkan itu karena kehendaknya, supaya nama Tuhan yang kudus itu ditegakkan di sana. Bukan hanya semata-mata karena pertobatan mereka, bertobat dari ketidaksetiaan, bertobat dari yaitu kenajisan mereka, atau bertobat dari kedurhakaan mereka. Tetapi saudaraku, maksud dan rencana Tuhan jauh-jauh, Dia ingin menegakkan namanya yang kudus dan mulia itu di tengah umat pilihannya, supaya bangsa lain dapat melihat bahwa Tuhan ada di pihak mereka, bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, dan Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa renungan firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini juga berbicara tentang kehidupan kita, Israel secara rohani. Ya, kita boleh memeriksa diri kita, apakah kita saat ini sudah mengalami suatu perubahan kesetiaan kepada Tuhan. Hanya kita yang tahu, hanya roh saudara yang tahu di dalam diri saudara, apakah saudara berubah setia terhadap Tuhan atau tidak. Itu kita rasa ketika kita mendengar firman Allah, karena firman Allah ini juga merupakan satu cermin bagi kehidupan kita. Ketika kita membaca dan mendengar firman ini, maka kita melihat keadaan kita yang sebenarnya. Ya, karena seringkali kita lupa dengan keadaan kita sebenarnya, karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Tapi ketika kita merenungkan firman Allah, membaca firman Allah dan mendengar firman Allah, kita seperti di depan cermin, sehingga kita melihat wujud kita di depan cermin itu apa adanya. Ya, puji Tuhan. Dan firman Tuhan ini bisa mengoreksi bagian dalam, yaitu pikiran, niat hati, dan kehendak manusia. Itu semua diketahui oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kalau kita dengar firman Tuhan dan kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita menyadari
Ada hal-hal yang mungkin menjadi kesalahan kita, yang kita tidak sadar itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, mari kita bertobat. Kita datang kembali kepada Tuhan, sebab Tuhan hendak mengasihani kita. Tuhan hendak memulihkan kita, saudaraku. Jadi hati Tuhan begitu mulia. Kita dapat merasakan firman Tuhan ini, apakah di dalam kehidupan kita, kita sudah mendurhaka kepada Tuhan. Tidak dengan kita ketahui atau tidak sadar bahwa kita sudah mendurhaka sama Tuhan. Kita tidak lagi yaitu mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Itu artinya kita melawan Tuhan. Kita mendurhaka kepada Tuhan. Tapi biarlah kita sebagai Israel secara rohani, saudara, kita mau sadar kalau kita sudah mendurhaka kepada Tuhan, kita mau bertobat saat ini juga, ya, supaya kita memperoleh pengampunan dari segala kedurhakaan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir tadi juga dikatakan karena mereka telah menajiskan dirinya atau menajiskan dirinya, ya, jadi mencemarkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak berkenan. Saudara, orang bisa mencemarkan dirinya secara rohani. Dia berkata, oh saya menyembah Tuhan, tapi dia berdukun. Ya, dia menyembah Tuhan, tapi ketika dia menghadapi persoalan, dia pergi ke peramal. Ya, itu mencemarkan diri. Kalau dia bilang, oh saya menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi ketika kita menghadapi persoalan yang menghimpit kita, lalu kita coba bertanya, katanya, oh ada orang pintar. Lalu kita lihat majalah, di majalah itu kita lihat, oh bintang saya apa. Jadi horoskop, ramalan bintang yang dipanut. Dia tidak datang kepada Tuhan. Seharusnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jalan yang terbaik adalah kita datang kepada Tuhan. Kita meminta perlindungan Tuhan, kita meminta pembelaan Tuhan, kita minta pengampunan di hadapan Tuhan atas hidup kita, supaya Tuhan hadir di tengah kita, wajahnya dinyatakan di tengah kita. Karena ada hal-hal yang Tuhan tidak suka, ya. Umat ini telah dikuduskan, dan Tuhan mau jangan sampai ada yaitu hal-hal yang menajiskan dirinya, ya, sehingga Tuhan menyembunyikan wajahnya, sehingga di tengah-tengah umat Tuhan ini, umat Israel ini tidak lagi merasakan hadirat Tuhan, tidak lagi merasakan penyertaan Tuhan, tidak lagi merasakan kuasa dan mujizat yang nyata di tengah mereka. Tuhan menyembunyikan dirinya karena dosa-dosa yang ada, karena kesalahan-kesalahan yang ada, karena kejahatan-kejahatan yang ada, mencemari dan ada di tengah-tengah umat tebusannya. Tapi umat itu merasa tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan di sana. Kurang peka, saudaraku. Tapi Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan ini begitu peka, dan Tuhan begitu ada kenajisan, langsung dia yaitu tidak memperkenankan umatnya. Harus dibereskan dulu. Harus yaitu datang mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Puji Tuhan, di tengah-tengah peristiwa menghadapi COVID-19 ini, saudara, ya, di Amerika itu di yaitu pertemuan kabinet di sana, di parlemen. Di situ ada dibacakan atau diajak semua yaitu doa pengampunan. Doa pengampunan kepada Allah, kepada Tuhan yang hidup. Sebagaimana mungkin mereka sudah lalai, sudah tinggalkan
kebenaran firman Allah dan sebagainya, sehingga dengan peristiwa yaitu virus corona ini banyak memakan korban yang meninggal, sehingga jeritan hati dan tangisan itu naik di hadapan Tuhan, menyadarkan mereka bahwa mereka sudah berubah setia, mereka sudah tinggalkan Tuhan. Dulu mereka pertama mungkin orang-orang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, tapi hari-hari ini mereka asik dengan teknologi mutakhir. Berbahaya, sehingga semua diukur masuk akal enggak. Kalau tidak masuk akal, itu tidak perlu diukur. Ya saudara, jadi hal-hal yang rohani ditinggalkan. Akhirnya apa? Kita lihat tidak ada bangsa yang maju sekalipun di atas muka bumi ini yang kebal terhadap penyakit dan virus ini. Semua terancam, yaitu kematian, maut itu mengancam mereka. Tapi sekarang puji Tuhan, dengan situasi dan kondisi seperti ini, mereka sadar, ya. Di negara lain juga, mungkin di Italia, itu orang-orang di jalan semua sujud minta ampun sama Tuhan, karena takut dengan wabah ini. Ya, orang tiba-tiba masuk rumah sakit dan beberapa hari kemudian mati karena menyerang begitu ganasnya, sehingga mereka sadar. Ini membuat banyak orang menjadi sadar bahwa di dalam hidup kita ini tidak ada penjagaan, tidak ada perlindungan yang dapat bisa mempertahankan hidup kita ini, yaitu terluput dari bahaya atau terlepas dari kematian. Tapi hanya Tuhan tempat di mana kita dapat berlindung, dapat bernaung, sehingga Tuhan melindungi kita, menjaga kita dari segala ancaman, dari segala bahaya, maut sekalipun. Tuhan senantiasa menjaga kita. Itu sebabnya perlunya kita, saudaraku, menyadari hari-hari ini. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, saya mengajak saudara, biarlah saudara hari-hari ini lebih lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan, lebih lagi setia iring Tuhan. Saudara melepaskan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan membuka hati supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita, supaya Tuhan mencurahkan Roh-Nya di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saudaraku, Roh Kudus inilah yang menyatakan kehadiran Tuhan di tengah kita. Haleluya. Tuhan berkata, aku tidak akan menyembunyikan lagi wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan Roh Kudus ke atas kaum Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan rindu, ya, untuk mencurahkan Roh-Nya ini, bekerja di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan, di tengah-tengah kehidupan jemaat Allah, umat pilihan Tuhan. Mari saudaraku, biarlah saudara yang menikmati dan mengalami, yaitu pengalaman penuh Roh Kudus dan sudah dibaptis Roh Kudus, tetap dipertahankan dan lebih lagi bersekutu, senantiasa ada di dalam hadiratnya Tuhan, sehingga persekutuan di mana kita mengalami, yaitu kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu tetap. Tapi bagi saudara dan saya yang belum, sekaranglah waktunya untuk datang saudara merendahkan diri di altarnya, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, di kamar-kamar saudara, di tempat-tempat saudara yang sudah saudara tentukan, dan di mana saudara punya waktu di sana untuk datang, yaitu berlutut di hadapan Tuhan, menengadahkan hati, mengangkat hati kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan saya, kuduskanlah saya dan sucikanlah saya, dan biarlah saat ini firman-Mu
yaitu menguduskan hati kami, dan Roh Kudus-Mu dicurahkan dalam hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia rohani dalam kehidupan jemaat Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memberikan buah-buah kebenaran, buah-buah rohani dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kalau itu betapa pentingnya Roh Kudus ini bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita berjemaat, ya, di dalam setiap kita beribadah. Kita luaskan, Tuhan bekerja melalui firman dan Roh-Nya dalam kehidupan kita, supaya kita selalu dapat menikmati wajah Tuhan, yaitu kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, hadirannya Tuhan, kuasanya Tuhan, pembelaan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita, sebab kita ada bersama-sama berjalan dengan Allah yang hidup dan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan yang telah memanggil kita, yang keluar dari dunia yang gelap ini, masuk kepada terangnya yang ajaib, yaitu kerajaan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan pagi menjelang siang ini di dalam firman Tuhan ini, karena saudara, Tuhan memberikan satu pengharapan bagi saudara. Jangan putus asa, jangan lelah, jangan yaitu undur, tapi maju terus, tetap giat dan semangat dalam Tuhan, sebab di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Tuhan katakan, aku akan mencurahkan Rohku, maka disitulah aku tidak akan menyembunyikan wajahku lagi. Itu sebabnya mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita rindu menikmati hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan dalam hidup kita, di dalam hari-hari yang kita jalani. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Ku tahu Bapa peliharaku. Haleluya. Bapa peliharaku, selalu sertaku, dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Hanya musik yang memainkan. Dapatkah kita mengatakan lewat badai cobaan, virus yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, kita melewati ini
kita masih bisa mengatakan, Dia baik bagiku. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dia tidak sembunyikan lagi wajahnya untuk umatnya. Dia tidak lagi menyembunyikan wajah untuk kita. Selagi kita menjauhkan kehidupan yang tidak berkenan, tidak secara kebetulan kami melihat di televisi bagaimana Amerika menyatakan, Tuhan, ampuni kami secara pribadi, ampuni bangsa kami. Negara yang dikatakan adik kuasa yang besar, ada satu pernyataan yang kami dengar. Mereka mengakui dan mereka menyatakan melalui doa Bapa kami, menjadi satu pernyataan. Menangislah untuk jiwa-jiwa yang masih ada di dalam kekerasan hatinya, untuk menerima Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka yang belum menerima dan tidak melihat wajah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih Tuhan, Engkau masih tidak membiarkan wajah-Mu dipalingkan, tetapi Engkau tidak sembunyikan wajah-Mu lewat firman dan Roh Kudus, supaya kami banyak mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih Bapa di surga, Engkau masih bisa dan Engkau masih mau berbicara kepada kami. Itu sudah luar biasa untuk kami. Bagaimana Engkau bisa bicara kepada umat-Mu, yaitu lewat firman Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami belajar untuk hidup merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Banyak hal Tuhan masih berkemurahan, banyak hal Tuhan masih berbicara kepada kami. Tuhan, saat perekonomian dunia mulai jatuh secara perlahan-lahan dengan adanya wabah ini, disitulah Injil yang harus ditegakkan, disitulah iman yang harus diberikan kepada kami supaya kami. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi merasa sangat terberkati dan saya percaya juga kita semua merasa diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan di minggu-minggu berikutnya, bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang, hanya dekat Allah saja ada kekuatan, hanya dekat Allah saja ada kemenangan yang Tuhan nyatakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita akan tutup ibadah kita. Nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa penutup dan berkat. Kemudian dengan menyanyikan Bapak terima kasih. Kita menyanyikan Bapak terima kasih. Bapak di dalam sorga
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu saat ini. Kami datang mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana keadaan saat ini Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan ulurkan tangan untuk menjamah mereka. Dalam nama Yesus Kristus mereka sembuh. Berikan iman, berikan kekuatan dan keteguhan untuk memperoleh pengharapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Demikian juga kalau ada yang bimbang, Tuhan berikan keteguhan. Kalau ada yang ragu-ragu, berikan kepastian dalam hidup mereka Tuhan. Engkau setia menggenapi janji-Mu, dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memelihara kami, Tuhan yang selalu mencukupkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Itu adalah janji-Mu bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya dimanapun kami berada, kami ada di dalam suatu ibadah di mana rumah kami masing-masing dengan 2-3 orang keluarga kami bersekutu, kami membangun yaitu mezbah doa penyembahan kepadamu, dan kami percaya Engkau ada di sana, Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, biarlah pencobaan yang hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa kami, yaitu virus corona ini Tuhan, cepat dilalukan dari tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah kami kembali membangun satu, oh Tuhan Yesus, yaitu kehidupan yang normal, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebab doa kami untuk bangsa negara kami ini, untuk pemerintah kami Tuhan, berikan hikmat, berikan kekuatan dan kemampuan untuk mengatur semua, untuk menghadapi bersama-sama. Kami menghadapi untuk bekerja sama-sama, memerangi, melawan corona ini, sehingga kami menjadi bangsa yang sehat, yang kuat, yang dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Kiranya perkataan firman-Mu, kebenaran firman-Mu itu boleh tinggal dan tertanam dalam hati kami, dan boleh bertumbuh, berbuah-buah pada hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan yang sudah menyertai kami, pimpinan Roh Kudus dari awal pertengahan sampai kepada akhir ibadah kami ini. Saudara-saudaraku, mari kita mengangkat tangan dan kita menerima doa berkat mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya mengakhiri ibadah dengan penuh ucapan syukur, mengatakan amin dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami sekeluarga, gembala, anak-anak, istri dan anak-anak mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.